Selamat berjumpa kembali dengan Abdi Faktual. Selamat menikmati sajian kami. Minggu lalu saya kemukakan bahwa semua orang itu harus saling tolong menolong, tentu dalam level tertentu, ya kan gitu ya. Jadi bukan berarti bahwa orang semua orang bisa melakukan konseling, bisa dalam level tertentu. Nah, oleh sebab itu kelompok ini saya golongkan sebagai penolong eksistensial atau pendampingan eksistensial. Saya beri contoh, saya kursus konseling atau tidak, kuliah konseling atau tidak, S1 konseling atau tidak, saya sebagai seorang ayah tentu mempunyai kewajiban untuk melakukan peduli kepada anak saya. Sama ya, seorang pendeta apakah dia punya keterampilan konseling, pernah kuliah konseling lengkap atau tidak, dia dalam rangka hubungan sosial punya kewajiban, itu yang saya katakan punya covenantal, janji, ya, karena kehidupannya, karena relasi sosialnya perlu melakukan konseling, tentu sesuai dengan levelnya, level pemahamannya, juga level masalahnya. Nah, Bapak Ibu, yang kedua adalah fungsional. Jadi fungsionalnya adalah dia mungkin tidak konselor, mungkin dia guru, ya. Nah, tetapi bisa juga dia melakukan konseling sebagai teknik. Kalau tadi kan orang umum, awam, ya. Nah, alangkah bagusnya kalau mereka juga dilatih. Tadi kembali ke masalah bunuh diri yang ditanyakan oleh Pak Ismail. Semua orang tuanya, lingkungannya harus menyadari situasi itu. Tapi mungkin karena keterampilannya terbatas, dia harus menyerahkan ke level berikutnya. Ya. Dokter, perawat, itu terpanggil juga untuk melakukan konseling sebagai teknik, tetapi mereka bukan konselor dalam arti profesional. Pekerja sosial di masyarakat, ya, guru, bahkan mungkin juga manajer di kantor, ya. Nah, jadi sebenarnya orang ini, kelompok ini bukan seorang konselor, tetapi melakukan konseling sebagai nilai tambah kepada profesi yang asli. Ingat Bapak Ibu semua, pendeta itu profesi di samping konselor pastoral. Sama dengan saya pernah kemukakan, seorang konselor pastoral untuk menjadi pendeta harus ada prosesnya. Sama dengan seorang pendeta mau jadi konselor pastoral harus ada prosesnya, ya. Tetapi seorang konselor pastoral yang mempunyai pendidikan teologi mungkin tidak ditabiskan, bisa juga sekali-sekali diminta untuk melakukan pelayanan firman karena profesinya, karena pendidikannya. Sama juga dengan seorang pendeta bisa melakukan konseling sebagai teknik, nilai tambah kepada profesinya. Tapi tidak bisa mengatakan saya konselor. Sama juga saya misalnya tidak pendeta, saya pendidikan teologi sampai S2 misalnya, ya, tetapi saya tidak dititipkan jadi pendeta. Mungkin khotbah bisa, tapi mimpin perjamuan kudus tidak bisa. Kan ada coupling-couplingnya, mana yang bisa dilakukan, apa yang bisa dilakukan, dan apa yang tidak bisa dilakukan. Tetapi saya bisa berkhotbah untuk saya mungkin juga bisa bercerita soal teologi. Saya bisa menafsirkan juga sebagai nilai tambah kepada profesi saya. Dengan kata lain, apakah psikiater boleh mendoakan pasiennya? Apakah seorang psikolog klinis boleh mendoakan pasiennya? Boleh, tapi dia bukan konselor. Dia psikolog klinis, dia dokter, ya. Saya bisa mendoakan sebagai konselor murni misalnya, bukan pendeta, saya bisa mendoakan konsili saya. Tapi saya tidak bisa, saya juga pendeta loh, karena mendoakan kamu. Kan nggak bisa, karena ada bagian-bagian yang bisa kita lakukan. Ya, bagian ketiga, Bapak Ibu, inilah yang profesional. Profesional itu kalau dikatakan ya ada profesi generalis,
praktisi umum dan praktisi spesialis. Memang masalah ini masih kita belum berkembang seperti di negara-negara lain, ya. Sebagai contoh spesialisasinya misalnya khusus menangani konseling keluarga. Tadi bilang ada spesialis menangani trauma, ada spesialis menangani bunuh diri, ada spesialis menangani adiksi. Tetapi karena di Indonesia kurang tenaga, orang itu belum melalui praktisi umum, langsung belajar adiksi, langsung belajar HIV/AIDS, langsung belajar konseling keluarga. Jadi kadang-kadang potong kompas tidak apa-apa karena Indonesia memang begitu. Zaman dulu tahun 50-an waktu saya kecil, mantri perawat di kampung mungkin bukan perawat, malah dia mungkin cuma SD bisa nyuntik malaria, tapi dikatakan Pak Dokter juga, ya kan? Saya kira tergantung konteks perkembangan satu ilmu, profesi satu dengan profesi yang lain. Saya kira gitu Bapak Ibu. Tetapi salah satu tujuan dari PCF ini memang perintisan pendidikan profesi konselor pastoral atau konselor psikospiritual. Tentu pendidikan kita masih sederhana, ya Bapak Ibu semua. Itulah sebabnya tadi kita harus terus meningkatkan kapasitas kita, ya. Jadi sebenarnya ketika kita bicara mengenai konseling pastoral, kalau saya boleh kemukakan secara dalam buku saya tulis yang sedang saya tulis, pola trainingnya, pola pendidikannya jauh lebih dalam dibanding profesi psikolog klinis. Contoh yang paling sederhana Bapak Ibu semua, kalau Bapak Ibu S1 psikologi, kemudian S2 psikologi klinis, itu prakteknya hanya 5 bulan, satu semester. Kalau semester bisa dihitung, ada yang 4, ada yang 3, adanya. Sangat berbeda. Ya. Ketika saya belajar konseling pastoral, S2 saya, sesudah saya hampir lulus S2 saya harus 2 tahun di rumah sakit. Setiap hari membicarakan kasus dengan kelompok saya, dengan supervisor saya. Ya. Dan saya kira di situ, makanya ketika saya pulang dari Amerika tahun 80-an, banyak lulusan psikologi, bahkan juga dari universitas yang terkenal, bingung ketika masuk rumah sakit. Dan saya bisa menjelaskan, karena saya sudah 2 tahun di rumah sakit, bagaimana praktik seorang psikolog klinis dan juga seorang konselor pastoral. Saya kira ini penting Bapak Ibu semua ya. Nanti kita akan menuju ke sana sesuai dengan cita-cita AKPI, itu ya. Nah, sebagai contoh, ya kalau mau betul ya prakteknya harus di satu rumah sakit atau di satu lembaga tertentu, setiap hari membahas kasus, setiap hari membicarakan keterampilan yang dibutuhkan. Saya pikir Bapak Ibu semua akan lebih hebat daripada seorang psikolog klinis. Ya, karena beberapa teman psikolog klinis juga kalau mau praktek nanyain ke saya, ya. Sampai sekarang ini Bapak Ibu semua, ya. Apalagi zaman dulu ketika psikolog klinis, psikologi itu tidak ada prakteknya sama sekali. Jadi kalau lulus psikologi sudah langsung bisa jadi psikolog. Itu seperti lulusan teologi tidak melalui vikaria, tidak dilatih, bisa langsung jadi pendeta. Itu pasti berbeda, ya kan itu. Ya. Nah, makanya Bapak Ibu semua, saya membedakan antara pendampingan dan konseling. Ya. Nah, pendampingan itu siapapun juga. Level kedua fungsional juga pendampingan. Oleh sebab itu kadang-kadang di Indonesia sekarang ngikutin bahasa Inggris caregiver. Caregiver itu sebenarnya kelompok yang tidak konselor, tidak psikolog, tapi melakukan pendampingan. Nah, kalau di situasi bencana, seharusnya mereka kurang tahu, oh saya konseling. Nah, konseling yang mana? Tentu kalau saya ketemu mereka, kan saya tanya, lulusanmu mana, pelatihan klinisnya mana? Kan begitu ya, saya sedikit bisa sombong. Tapi, nah ini, jadi mungkin
melakukan konseling, tapi mungkin mereka bukan konselor, ya kan gitu ya. Saya kira di situ. Nah ini kita masih sedikit banyak kerancuan kan, tapi ketika kita bicara konseling berarti kita profesional. Sekali lagi bukan berarti pendeta tidak bisa konseling, bisa sebagai teknik menambah nilai dari profesinya sendiri, bisa. Tetapi saya kalau bukan pendeta, kalau saya bukan konselor, saya tidak bisa mengatakan saya konselor. Saya pendeta yang melakukan konseling. Ya, karena kalau kita bilang soal konseling, konselor lulusan mana, pelatihannya kapan dan sebagainya. Dan itu Anda dalam tahap tertentu mengikuti PCF dan nanti praktikum, yang praktikum bisa paling tidak menjadi konselor pastoral anggota AKPI, kan gitu. Nah, saya kira itu Bapak Ibu semua, inilah perbedaan ya Bapak Ibu semua, pastoral care dan pastoral counseling atau pendampingan pastoral dan konseling pastoral. Ya. Tadi sedikit menjawab pertanyaan Ibu Krista, kalau pastoral care itu pendampingan ya informal. Jadi kapan saja bisa nelpon saya, bisa hubungi saya, karena kan punya relasi sosial. Covenantal, orang tua, anaknya, teman perjalanan dan sebagainya, semua bisa. Tetapi ketika saya melakukan betul-betul konseling, meskipun itu kenalan saya ubah Bapak Ibu Krista. Ya, saya bilang begini untuk mengubah hubungan sosial dengan hubungan konseling. Ibu, saya lihat masalah ibu itu berat sekali ya. Kompleks. Nah, daripada ibu repot, saya juga repot, bisa nggak telepon seminggu sekali? Kan gitu. Kalau dia bilang, aduh Pak, kalau seminggu sekali nggak tahan, ya kalau gitu seminggu 2 kali. Ya, hari Rabu ya, kan gitu. Jadi meskipun dia kenalan saya, meskipun mungkin saya kenal dengan baik teman saya, ketika saya bilang konseling, saya batasi waktunya. Nanti besok kita akan bicarakan kembali ya. Jadi saya nggak bisa sembarang waktu. Meskipun telepon, meskipun pakai Zoom, meskipun pakai video call, maksud Skype, saya batasi. Ya. Nah ini penting Bapak Ibu, karena hubungan kita kan jelas. Yang disebut kontraktual itu tujuannya jelas. Harus diselesaikan sekian waktu. Kontrak membangun ini tujuannya jelas, mendirikan bangunan rumah. Kan itu ada waktunya. Nah kalau hubungan sosial kan nggak ada waktunya, kapan saja bisa telepon. Ya. Tetapi ketika kita melakukan konseling pastoral, waktunya jelas, kontraknya jelas, tenggat waktunya jelas. Ini harus diperhatikan Bapak Ibu semua. Nah ini saya tahu sulitnya mengubah hubungan sosial menjadi hubungan konseling. Ya, kalau misalnya saya mengunjungi di Panti Wereda, saya bisa mengunjungi seminggu 2-3 kali, tengok di sana, tengok sini. Tetapi ketika saya konseling, saya harus lihat masalahnya. Saya batasi juga, ya. Saya bilang, Ibu, saya hari ini ke sini loh, cuma jalan-jalan ya, bukan konseling. Nah, kan gitu. Jadi kita sendirilah yang membatasi karena kita orang yang paling tahu what is counseling is all about. Yang tahu konseling itu kita, bukan konseli kita, bukan orang yang kita dampingi, ya. Jadi kalau ibu itu minta setiap hari, saya bilang, ingat nggak janji kita ya? Saya bilang, seminggu sekali loh, hari Jumat atau hari Sabtu. Jamnya juga jelas Ibu, ya, jam 11 sampai jam 12 ya. Gitu. Makanya kalau kenalan saya nelpon saya, mau konsultasi, saya bilang, loh kan sudah punya janji Bu. Nah, tapi ketika Anda pendeta jemaat mungkin nggak bisa, nah karena Anda ada hubungan sosial. Tetapi ketika melihat masalahnya kompleks, Anda yang harus menetapkan. Tujuannya mungkin tidak atau kurang jelas, tapi ketika kita konseling jelas. Sebagai contoh tadi,
Ya kalau teman kita trauma mungkin nggak ada jelas ukurannya. Tetapi ketika kita konseling kita bisa mengatakan 5 kali pertemuan selesai. Dan selesai betul ya kan gitu. Tidak berkepanjangan. Nah, kalau misalnya 5 kali nggak bisa, mungkin ditambah 5 kali lagi. Tetapi kalau 5 kali lagi nggak bisa, mungkin ini bukan bidang saya. Sama Ibu, kalau masalahnya kompleks, saya serahkan ke psikiater atau ke psikolog atau ke teman lain yang memiliki kapasitas yang itu. Ya, kita akan bicara berarti seorang konselor juga harus bisa menerima rujukan yang baik dan kita juga harus bisa merujuk yang baik. Contoh yang paling sederhana ya. Menurut saya orang itu tidak punya masalah dengan kerasukan setan dan sebagainya. Ya. Tetapi orang itu begitu percaya bahwa dia kerasukan setan, kerasukan roh. Dan jujur Toto bukan ahlinya itu. Ya kan? Nah, saya masih tetap bisa memperhatikan, tetapi ketika orang itu minta tolong ini, saya bilang ya ini tugas saya ini, jadi saya rujuk. Karena itu saya tidak bisa dan saya tidak punya keterampilan dan saya bukan seorang pengusir setan atau pengusir roh. Saya konselor dengan ilmiah. Ya, itu. Saya kira sekali lagi kita harus melihat batasan kita. Nah, kalau pastoral care, pendampingan pastoral itu siapa saja. Ya. Nah, tentu dalam perkembangannya ada yang disebut dengan chaplain dan sebagainya, nanti kita akan bicarakannya. Kalau konseling harus terdidik dan terlatih. Makanya Bapak Ibu semua ada kuliahnya, kemudian ada praktikumnya. Bapak Ibu yang ingin menjadi konselor pastoral AKPI harus mengikuti kuliah penuh dan praktikum penuh dan melakukan presentasi kemudian dinyatakan lulus dan dikukuhkan sebagai seorang konselor pastoral anggota AKPI. Waktunya kapan saja Bapak Ibu, bisa pagi, bisa sore, tidak menentu. Mungkin Bapak Ibu juga sedang naik kereta, ngobrol-ngobrol, nah, bisa juga melakukan pendampingan. Ya, kadang-kadang saya naik pesawat juga, pengalaman saya ke satu tempat, naik pesawat 2 jam, orang itu cerita baru saja kehilangan ibunya dan sebagainya, dan dia saya bantu, saya bukan konselor, saya teman seperjalanan karena duduk di samping saya itu covenantal, saya harus menolong dia juga. Saya pancing-pancing kan, nah, dia menangis di situ padahal di tentara masih muda, dia menangis di pesawat itu ya saya bantu, tetapi itu saya enggak. Terus saya katakan kalau Bapak membutuhkan pertolongan saya bisa telepon saya, kita janji temu ya Pak lain kali kan gitu. Terus saya offer, tapi dia bilang Pak saya sudah merasa lega. Saya sudah bisa memutuskan nanti kalau saya ke kesatuan saya karena tentara, saya bisa ngomong dengan bos saya gimana Pak, kan gitu. Semula dia bingung karena dia sudah diancam, nggak boleh tidak masuk 3 hari, dia akan ada penaltinya karena dia nekat, pokoknya karena dia masih ingin di kampung dan sebagainya. Ya contoh yang sederhana. Waktunya terjadwal, teratur, Bapak Ibu semua, tempat di mana saja. Kalau konseling tentu tertentu, tidak harus di ruangan tertentu, tapi tertentu, ya kan? Sebagai contoh, misalnya mungkin kita perlu menolong orang itu ke makam karena mengalami kedukaan. Ya kita harus tahu persis bahwa di makam itu tempatnya bagus. Bagus bukan hanya karena indah, tetapi apakah situasinya kondusif. Salah satu persyaratan tempat untuk konseling kan situasinya kondusif. Tidak terlalu banyak orang lalu lalang, orang bisa konsentrasi. Kalau menangis tidak ada, kita umpamakan ya asumsikan orang mungkin mengalami kesedihan, perlu menangis, perlu berteriak, perlu marah-marah dan sebagainya ya. Ini kita nanti akan belajar teknik-teknik itu, ya harus tempatnya tertentu. Sasarannya siapa saja. Kalau tentu kita sebut dengan konseli. Jadi saya bertemu tadi naik kereta atau naik bis, tidak sebut dia konseli, dia teman saya duduk sebelah saya.
Ketika naik pesawat dia bukan konseling saya, tetapi dia adalah teman di samping saya yang sedang naik pesawat. Proses random Bapak Ibu semua, proses bertahap, berkelanjutan. Ini menjawab pertanyaan Ibu Krista di hari pertama atau kedua, ya kalau pendampingan ya suka-suka, kapan saja bisa. Tapi ketika kita melakukan konseling, kita nggak bisa hanya sekali, harus bertahap. Karena kita besok akan bicara mengenai tahap-tahap konseling atau proses konseling dan berkelanjutan. Tanpa teori Bapak Ibu semua, ya kan? Kalau pendekatan di konseling harus ada teorinya. Kenapa saya melakukan ini? Kenapa saya memberi nasihat ini? Kenapa saya berdoa ini atau dampingan saja? Kenapa saya memilih nyanyian ini? Ada teorinya. Kenapa saya memilih ayat ini? Ada teorinya. Tapi ketika saya melakukan penimbangan ya tidak ada dasarnya. Ya saya pokoknya ya kebiasaannya begitu ya begitu. Ya. Tekniknya juga tidak jelas Bapak Ibu semua. Misalnya tadi saya beri contoh memberi nasihat. Memberi nasihat itu adalah salah satu teknik. Dan kalau itu salah satu teknik berarti harus kita lakukan dengan tepat. Pada waktu yang tepat, di situasi yang tepat. Sudah tertentu dan teruji. Teruji itu kalau saya menggunakan ini, masalah ini pasti berhasil. Sama dengan seorang dokter kan, kalau demam dikasih anti demam misalnya kan itu jadi sudah teruji. Sama juga dengan seorang konselor ketika melakukan teknik tertentu itu sudah ada teorinya, ada pendekatannya, dasar teorinya ada, terujinya ada. Isu biasanya kurang kompleks, Bapak Ibu, masalahnya kurang kompleks atau tidak kompleks, sedang konseling masalahnya adalah kompleks atau bahkan sangat kompleks. Nah, saya pikir ini Bapak Ibu semua yang kita lihat. Nah ini mungkin tadi menyangkut pertanyaannya Ibu Retni. Jadi Bapak Ibu semua, ketika kita bicara mengenai konseling pastoral dalam usaha terpadu atau sering disebut juga komprehensif, kita sebenarnya tidak hanya intervensi. Kalau yang disebut dengan intervensi itu tindakan. Sering orang mengatakan koreksi, ya, atau pengobatan atau penyembuhan. Sure. Jadi Bapak Ibu semua inilah tiga scope ini, prevensi, intervensi, rehabilitasi itu sebenarnya satu dengan yang lain saling berhubungan. Tadi ketika saya bicara mengenai bunuh diri, itu berarti kalau saya bilang suicide prevention berarti saya melakukan upaya pencegahan. Tetapi ketika sudah ada orang yang bunuh diri, ya sudah bunuh diri, dia tidak meninggal, itu berarti kita melakukan intervention. Bapak Ibu semua, orang yang bunuh diri kemungkinan akan melakukan lagi. Nah, perlu berarti rehabilitasi. Jadi tidak hanya menyembuhkan, traumanya udah selesai, ya udah, belum. Harus ada rehabilitasinya ketika diperlukan. Sehingga sebagai contoh Bapak Ibu semua, ketika kita misalnya menangani ketagihan obat, jangan lupa pakai suka. Jangan lupa Pak. Mohon dihentikan ini suara siapa? Udah Pak. Ya, kaget maaf. Saya. Iya, Mak. Ini ada suara dari lautan teduh. Ya. Nah, jadi, ketika tadi bunuh diri, kita menimbulkan kesadaran, berarti itu prevensi. Ya kan? Nah, kemudian intervensi ketika sudah terjadi atau sedang terjadi. Tapi sesudahnya mungkin orang yang bunuh diri tadi perlu ada proses rehabilitasi.
Seperti orang narkoba sebenarnya kalau rehabilitasi itu artinya orang sudah didetoksifikasi, sudah dibersihkan itu racun-racun obatnya, baru rehabilitasi. Ya, sama sesungguhnya dengan orang yang mengalami gangguan mental berat, misalnya skizofrenia, kita bisa memberikan penjelasan kepada orang supaya masyarakat tidak mengalami skizofrenia, bagaimana caranya. Tetapi ketika sudah ada orang mengalami skizofrenia atau yang sehari-hari disebut gila, ya kita melakukan intervensi. Apakah konselor pastoral bisa? Ya, dalam batas-batas tertentu. Tetapi ketika orang skizofrenia, tentu yang punya peranan banyak adalah psikolog klinis dan juga psikiater, Bapak Ibu semua. Ingat, psikolog tidak selalu klinis loh. Psikolog perkembangan dia nggak bisa menangani orang skizofrenia. Psikolog dia sosial nggak bisa juga menangani itu. Dia nggak bisa mengetes. Ingat Bapak Ibu semua, tidak semua psikolog bisa ngetes loh. Psikolog yang mana? Kalau psikolog klinis bisa ngetes, yes bisa. Tapi ketika dia psikolog industri, psikolog ahli marketing, ya kan, ahli industri itu ada marketing, ada HRD-nya, atau psikolog perkembangan, atau psikolog yang lain, nggak bisa dia melakukan tes apakah dia orang mengalami gangguan skizofrenia atau tidak. Jadi Bapak Ibu semua, tidak semua psikolog juga bisa melakukan tes. Yang bisa melakukan tes adalah psikolog klinis. Nah, rehabilitasi sesudah itu, ya. Nah, misalnya orang concern saya adalah rokok, Bapak Ibu semua, ya. Harus jumlah perokok di Indonesia sangat mengerikan. 30-40 juta orang Indonesia itu perokok aktif. 100 juta orang itu kira-kira perokok pasif, ya. Nah, bisa kita melakukan penyadaran merokok itu nggak sehat. Nah, kemudian kita harus punya klinik untuk menghentikan rokok. Jadi Bapak Ibu semua, saya kira kalau gereja gereja ingin mengurangi perokok, jangan hanya bilang rokok itu dosa, tapi harus ada intervensinya, mengobatinya Bapak Ibu semua harus ada detoksifikasi, racun nikotinnya juga ada teorinya dokter. Kita bisa melakukan konseling, tetapi ketika membersihkan racun nikotin di darah orang itu bukan hak kita, itu seorang dokter. Psikolog klinis pun nggak bisa melakukan konseling. Orang berhenti merokok, ada teknik-tekniknya, ya. Kita akan pelajari itu, Bapak Ibu semua. Tapi yang melakukan detoksifikasi harus seorang dokter. Makanya kalau mau berusaha mengurangi jumlah perokok di rumah sakit tertentu, misalnya rumah sakit GPM, ya harus ada dokter yang ahli membersihkan racun rokok itu, psikolog klinis yang melakukan konseling, atau konselor pastoral melakukan konseling kaitannya dengan masalah-masalah spiritual juga. Sesudah itu bersih. Konselingnya oke, dia sudah, iya saya mau berhenti merokok. Tapi perlu rehabilitasi juga Bapak Ibu semua. Nanti pulang ke rumah, teman-teman tetangganya ngerokok, kumat lagi dia. Kambuh lagi kan, harus ada rehabilitasinya. Mungkin akan kita nasihatkan sesudah melakukan intervensi, sesudah dia sembuh, perlu ada kelompok kayak komsel itu untuk atau bahkan setahun ikut kelompok itu supaya dia terus intervensi and rehabilitasi. Nah itu Bapak Ibu semua, ya saya. Nah ini Bapak Ibu semua yang belajar Klein Bell, saya sendiri tidak lagi menggunakan banyak Klein Bell. Pak Klein Bell itu terlalu makro, semua mau dimasukkan ke konseling pastoral dengan semua ilmunya. Kalau kekecewaan saya sederhana, maaf Bapak Ibu yang penganut Klein Bell, yang bukunya masih itu kan seolah-olah buku sucinya konseling pastoral Indonesia kan Klein Bell type basic type of pastoral care and counseling. Saya mengalami kekecewaan karena Pak Klein Bell itu keduanya suami istri adalah psikolog, istrinya juga psikolog keluarga,
nggak tahu bagaimana akhirnya suatu waktu mereka bercerai. Dan itulah yang membuat saya kehilangan hormat saya. Pak Art van Beek itu dosennya Klein Bell. Pak Mesah Kristia di Satewacana dosennya Klein Bell. Tapi jujur saya tidak pernah belajar dengan Klein Bell. Tapi 2-3 guru besar saya muridnya Klein Bell. Jadi dengan kata lain kalau urutan studi saya cucunya Pak Klein Bell. Saya sendiri tidak pernah bertemu secara langsung dengan Pak Klein Bell. Tapi saya menghormatinya, tapi kadang-kadang teorinya terlalu makro. Nah, ketika kita bicara mengenai Klebs, Jekyll and Klebs yang mengatakan fungsi pastoral, fungsi konseling pastoral itu healing, itu berarti termasuk intervention, menyembuhkan. Ya, kalau misalnya contoh yang paling sederhana, saya kira akan saya bahas lagi, ya Bapak Ibu semua, healing itu artinya misalnya orang sedih, kita lakukan intervensi, kemudian dia bisa tidak sedih lagi. Ya. Orang yang mengalami trauma, kita lakukan penyembuhan, kita lakukan healing, dia tidak mengalami, dia tidak traumanya paling tidak bisa mengganggu. Orang menangis, kita melakukan intervensi, kemudian tidak menangis lagi. Orang marahnya tidak ketulungan, suka marah-marah, kemudian kita lakukan intervensi, dia tidak marah lagi, dan seterusnya Bapak Ibu semua ya. Nah, itu healing. Healing itu bisa menghilangkan gangguan-gangguan disfungsional, marah-marah, ketawa-ketawa sendiri misalnya, dan sebagainya. Itu healing. Sustaining Bapak Ibu semua sebenarnya adalah juga dari intervensi. Menopang, saya menggunakan kata menopang. Ada yang katanya mendukung. Ya, menopang itu artinya ini untuk menolong orang-orang yang kondisinya tidak bisa disembuhkan seperti semula. Contohnya orang kehilangan istrinya, orang kehilangan anaknya, orang kehilangan pekerjaannya, orang kehilangan kebunnya. Nah, itu semua kehilangan. Berarti kita bantu dia untuk menerima kenyataan. Jujur saya tidak menggunakan kata menghibur, kata meneguhkan, kata menguatkan. Dari sisi teknik konseling, kita menggunakan kata menopang, bukan menghibur. Ya, ingat, konseling pastoral tugasnya bukan menghibur. Kalau pendeta saya nggak tahu, mungkin seperti Via Valen menghibur dengan nyanyian, ya itu, bukan. Ya, menopang, membimbing itu artinya ketika orang mengambil keputusan, dia mau pilih A atau pilih B, dia mau cerai atau meneruskan perkawinannya, itu mengambil keputusan. Dia mau sekolah di sini atau sekolah di situ, ya, dia masuk ini atau tidak. Nah, itu membimbing. Membimbing sekali lagi Bapak Ibu semua, orang mengambil keputusan, mengalami kesulitan pengambilan keputusan sehingga kita membimbing. Sehingga fungsi-fungsi pastoral yang sering kita lihat dari Klein Bell mengikuti siapa sebenarnya Bapak Ibu semua, ya. Hiltner mungkin, nah itu masuk intervensi. Memperbaiki hubungan Bapak Ibu semua, itu termasuk intervensi. Ketika kita memperbaiki hubungan berarti ada konflik. Konflik bisa dengan diri sendiri, bisa dengan orang lain, bisa juga dengan Tuhan. Nanti kita akan bahas bagaimana ini ya, saya kira di situ. Nah, itu healing, sustaining, guiding, reconciling. Itu fungsi yang selalu kita pelajari dari Klein Bell atau Jekyll and Klebs atau Hiltner. Itu termasuk ketika orang sudah mengalami masalah. Healing, sustaining, guiding, and reconciling. Kita nanti akan lihat lagi Bapak Ibu lebih detail supaya kita makin hari makin mantap. Nah, tetapi ketika kita prevensi itu penyadaran, ya, psychoeducation, pendidikan mental. Tadi saya Bapak Ibu semua ya, saya sebut orang bunuh diri. Orang bunuh diri itu biasanya dia mungkin kelenturan
kelentingan, resiliensi psikologisnya rendah. Ya kan? Berarti kita bisa, kalau kita mau konsisten di situ, ya kita harus bisa melatih orang itu supaya kelentingan, kelenturan, resiliensi psikologisnya tinggi, atau paling tidak dia bisa mempertahankan. Nah, sehingga Bapak Ibu semua, di dalam prevensi pencegahan ini bisa bersifat meningkatkan, sering disebutkan promotion, bisa juga melatih keterampilan baru. Ketika saya, contoh paling sederhana Bapak Ibu semua, kalau you stress berdoa, ya kan gitu kan di gereja. Tetapi pernah enggak kita sebagai seorang pendeta melatih warga jemaat kita bagaimana berdoa yang baik sih untuk mengatasi stres? Kan cuman berkhotbah di mimbar. Kalau you stress berdoa, datang kepada Tuhan. Tapi how to datang kepada Tuhan, berdoa dengan baik, itulah yang disebut dengan spiritual formation. Oh, kalau stres baca Alkitab, betul. Tapi bagaimana baca Alkitab sehingga kita bisa menghilangkan stres? Itu perlu latihan. Itu namanya prevention, Bapak Ibu semua. Ya, di sini ini prevention. Nah, ini oleh sebab itu mohon maaf kalau saya katakan banyak nasihat pendeta itu masih kurang satu langkah lagi. Dan itulah yang melengkapi dengan konseling. Konseling pastoral melengkapi di situ. Ada teorinya, ada pendekatannya, ada tekniknya untuk melatih bagaimana orang menggunakan doa untuk mengatasi stresnya, mengatasi kedugaannya. Bukan asal, ya kalau kamu susah doa, ya betul. Tapi bagaimana menggunakan doa untuk mengatasi stresnya, kesusahannya, kesedihannya, itu perlu latihan. Dan itu bisa dilakukan melalui konseling. Pelatihan tadi Bapak Ibu semua, saya kira sering juga disebut dengan enrichment, pengayaan. Ya. Nah, ini Klein Bell menggunakan nurturing. Tadi saya ingat Ibu Retni, intervensinya sudah. Nah, kalau di jemaat, orang sudah selesai konseling. Tapi kan perlu di-nurture, perlu dipelihara melalui pendampingan. Rehabilitasi. Jadi nurturing itu sebenarnya adalah proses rehabilitasi, proses tindak lanjut, follow up sesudah konselingnya selesai. Barangkali ini kadang-kadang yang kita tidak memahami kata-kata Art van Beek dan kata-kata Klein Bell. Apa maksudnya nurture? Jadi ketika saya pendeta jemaat, saya konselor, saya melakukan konseling, konselingnya sudah selesai, masih perlu juga di-nurture, dipelihara, dirawat, disirami. Kita sudah tanam tuh tanaman kita. Tapi perlu nurture, perlu dirawat, perlu disapa kembali. Sebagai contoh, kalau dokter sederhana. Kalau Bapak Ibu masih pusing, 3 hari lagi kontrol lagi, ya kan begitu. Ya. Sama dengan seorang pendeta, konselingnya sudah selesai. Ya. Ibu, kalau nanti Ibu masih muncul lagi, silakan memberitahu kepada saya bisa membantunya. Jadi tawaran-tawaran. Nah, Bapak Ibu semua, TSW saya adalah saya menggunakan kata empowering. Ya, empowering itu berdaya. Ketika saya sudah selesai konselingnya, mudah-mudahan saya berdaya. Tadi saya katakan kalau saya masuk kelompok berhenti merokok tadi, saya bisa sharing pengalaman saya bahwa saya sudah berhenti. Ayo kita sama-sama tidak kambuh lagi merokoknya. Kalau saya tadi dulunya minum bir, minum tua, saya berhenti minumnya. Jadi dalam kelompok itu yang disebut dengan empowering. Saya berguna untuk diri sendiri, tidak jatuh lagi, tapi saya juga berlaku untuk itu. Ya, saya kira di situ. Jadi dengan kata lain Bapak Ibu semua, kalau gereja mau mengatakan tua itu dosa, that's okay, nggak apa-apa. Tapi orang harus dilatih. Ya kan? Harus disembuhkan, juga harus ada rehabilitasinya. Ya. Gereja tidak cukup merokok itu dosa, tidak, cukup.
Itu betul, tapi kurang cukup. Harus ada proses psychoeducation-nya, harus ada proses berhenti merokoknya, membersihkan racun-racun rokoknya, kemudian ada tindak lanjutnya. Dan itu yang dikatakan usaha konseling pastoral terpadu. Transforming Bapak Ibu semua itu berarti mengubah sistem, yang luas. Ya, tadi sebagai contoh ya mungkin gereja harus membuat peraturan supaya misalnya contohnya yang perokok tidak boleh jadi majelis kan gitu. Di kota ini tidak boleh merokok misalnya. Ya. Bapak Ibu di satu kabupaten di Indonesia ini contohnya sederhana ya. Perda yang dikeluarkan disetujui oleh DPR misalnya di kabupaten itu tidak boleh ada iklan rokok. Tidak boleh ada sponsor pabrik rokok olahraga. Tidak boleh. Ya, dan itu dilakukan persis. Meskipun sayang kabupaten itu masih boleh menjual rokok, tapi di seluruh kabupaten itu sudah tidak ada iklan rokok. Tidak ada sponsor rokok untuk olahraga. Dan kalau saya boleh bangga itulah Kabupaten Kulon Progo Bapak Ibu semua. Ya. Nah, belum dilakukan secara konsisten, tetapi itu adalah atas dorongan teman-teman dari UGM sehingga di sana tidak ada iklan rokok. Dan itu konsekuensinya pemerintah harus mencari sponsor untuk kegiatan-kegiatan kesenian dan kegiatan-kegiatan olahraga bukan dari pabrik rokok. Dan itu harus ada perubahan sistem. Itu yang disebut dengan transformasi. Ya. Banyak bisa kita lakukan Bapak Ibu semua, termasuk tadi. Kenapa konselor belum diakui penuh? Karena mungkin harus diubah undang-undangnya, diubah sistem kesehatan nasionalnya. Jangankan konselor Bapak Ibu semua, psikolog klinis pun ditempatkan di rumah sakit itu banyak rumah sakit yang masih bingung mau diberi tugas apa. Kadang-kadang mereka nyari-nyari kerjaan, maaf ya. Gitu. Saya kira di sini Bapak Ibu semua, ya. Nah, usulan saya sederhana, ketika kita bicara mengenai holistik seharusnya tidak mungkin menyediakan psikolog klinis di rumah sakit. Bisa enggak gereja mendidik orangnya untuk menolong puskesmas misalnya? Tidak harus menjadi pegawai puskesmas, tapi gereja mempekerjakan seorang pendeta yang betul-betul ahli konseling, melakukan kerjasama dengan puskesmas, mengurusi masalah-masalah kesehatan masyarakat, saya pikir. Menangani masalah-masalah psikologis yang tidak kompleks atau kurang kompleks. Saya kira ini merupakan sumbangan gereja kepada akses terbukanya, makin lebarnya akses kepada kesehatan mental. Ya, saya kira ini Bapak Ibu semua, seminggu lalu sudah saya kemukakan, saya potong karena waktunya sudah 1 jam ternyata. Ini setting Bapak Ibu semua, di pabrik pun perlu konseling. Dan itu jarang kalau di industri di Indonesia itu cuman jadi HRD, tadi saya sebut psikolog industri. Padahal semuanya pekerja buruh pabrik itu sangat perlu konseling. Mungkin aturan-aturan itu juga perlu dipertimbangkan. Yang sering menjadi demo kan cuma soal upah. Ya kan di Indonesia, tapi belum pernah ada demo untuk memperbaiki fasilitas kesehatan mental buruh di pabrik itu. Resort, recreation area itu juga perlu konseling Bapak Ibu. Mungkin pendampingan ya. Kebun binatang perlu juga, ya saya kira. Jadi terminal, stasiun bandara, ya. Nah, saya kira di bandara itu ya, di bandara misalnya dimanapun juga, apalagi yang bandara di mana pengaruh kekristenannya sangat tinggi.
saya kira perlu dilakukan pendampingan di situ. Orang mungkin mau jalan berdoa, tidak ada yang mendoakan yang paling sederhana. Ya, mungkin orang datang itu bingung. Ya, nah, dulu saya katakan kepada teman-teman di Mentawai, pengaruh gerejanya sangat kuat, di Nias juga sangat kuat ketika ada bencana. Itu sangat bagus kalau yang menyapa orang pendatang entah siapapun juga selama datang di Mentawai, selama datang di Nias, itu orang gereja yang dilatih konseling, yang menyapa adalah orang lain. Banyak orang turun dari pesawat mengalami kebingungan, Bapak Ibu semua. Itu pentingnya di terminal, di kapal juga, Bapak Ibu semua perlu rumah sakit, puskesmas, home care, rumah singgah, shelter bencana alam, shelternya di kamp-kamp pengungsian, tempat pengungsian, pemadam kebakaran saya pernah kemukakan, panti asuhan, perbankan, stres sekali Bapak Ibu semua. Sekarang banyak pegawai bank yang dihentikan pekerjaannya. Dan itu perlu penjara, militer, di Angkatan Darat, Auri AL, polisi itu masih kerohanian, makanya disebut rohani Protestan, rohkat, ros Islam. Tapi saya kira konselingnya belum. Dan saya kira itu berarti panggilan gereja untuk melatih konseling pendetanya yang tugas di AD, di Auri dan AL. Pemilu, pileg, pilkada, banyak orang kalah, perlu konseling juga Bapak Ibu semua. Komunitas keagamaan sangat jelas, masyarakat, pendidikan, semua jenjang, tempat olahraga, mal, pusat perbelanjaan, panti ureda Bapak Ibu semua, rumah duka, e-counseling, emergency call counseling untuk orang bunuh diri tadi, ya. Kalau ada yang bunuh diri, tolong kami ditelepon kan gitu ya. Ini pemerintah pernah melakukan itu tahun 2014. Ketika Pak SBY menjadi presiden, katanya tidak banyak orang menghubungi call-nya, nomornya pemerintah ini sehingga ditutup. Ya kalau ditutup tidak banyak orang menghubungi, mungkin cara pelayanannya yang kurang bagus. Tapi programnya jangan ditutup dong. Itu Pak SBY dulu menutup ini, on call 24 jam mungkin juga susah ya. Tapi saya kira bisa menggunakan relawan-relawati yang terlatih untuk emergency call counseling atau on call counseling, ya, hotline counseling dengan nama berbagai-bagai, ya. Misalnya gadis-gadis yang mau menggugurkan kandungannya, Bapak Ibu semua, kita emergency juga 1 tahun hampir 3 juta bayi digugurkan karena tidak punya ibu, tidak punya bapak. Ngeri loh Bapak Ibu semua, 3 juta, 2,7 juta bayi digugurkan karena hamil di luar pernikahan. Nah, gereja sebagai katanya penyelamat jiwa, saya kira harus terdorong untuk melakukan plan ini. Daripada digugurkan, mari datang. Lewat call kami bantu. Ya. Saya kira ini Bapak Ibu semua juga panggilan zaman sekarang, orang bunuh diri, orang melarikan diri dari rumah, ya, orang hamil di luar pernikahan, ya. Dan saya kira ini bisa dilakukan melalui emergency call counseling. Dan itu tentu harus dilakukan oleh orang-orang yang terlatih. Bapak Ibu semua, saya pikir saya potong di sini dulu. Barangkali ada pertanyaan-pertanyaan mengenai kelanjutan minggu yang lalu ini. Ya. Silahkan Bapak Ibu semua. Ya, Pak Toto, bisa bertanya? Halo? Ya, silakan Pak. Ya, mau bertanya, kurang keras Pak. sedikit. Ya, Ya, Pak. mau bertanya. Mas Yosua. Dalam konteks gereja, ketika kita melakukan usaha
konseling pastoral yang utuh, apakah selalu bahwa yang aktif untuk meminta konseling itu adalah konseling itu sendiri, ataukah kemudian kita bisa melakukan intervensi, maksudnya sebagai inisiator awal, bahwa ketika kita pendeta begitu atau konselor ingin melihat bahwa orang itu ada masalah, orang itu entah kebukaan, orang itu mengambil jalan yang salah, terus kemudian kita pandang bahwa orang itu membutuhkan pendampingan yang lebih lanjut, pendampingan konseling seperti itu. Apakah bisa kita kemudian meminta orang itu untuk didampingi, ataukah hanya benar-benar hanya menunggu orang itu untuk hanya menunggu Sederhana, Pak Pendeta, ya. Saya kira pertama-tama gereja harus menawarkan offer, ya kan gitu. Nah, sebagai contoh, pernah nggak kita berkhotbah sebagai pendeta, ya kan? Ketika ada pemberkatan nikah, ya kan? Kami akan menolong, kan begitu. Nah, ternyata pendetanya pindah. Mungkin pendeta baru tidak punya keterampilan menolong secara konseling, kan gitu. Berarti kan gereja harus membuat sistem, mentransformasi sistem. Gitu. Nah, mungkin cara yang paling baik, apakah misalnya gereja itu punya, ya pengalaman saya, di Jogja ini kalau orang Katolik lebih suka datang ke pendeta, orang Kristen lebih suka datang ke Romo. Karena apa? Tidak ingin diketahui rahasianya. Nah, kalau dia datang ke pendeta, bisa nggak dijamin rahasianya? Malu enggak, kan gitu. Nah, sehingga saya kira harus ada lembaga di luar gereja, meskipun dikelola oleh gereja yang menolong itu, ya. Saya pernah melayani menolong satu gereja di tingkat sinode, ya kan? Di tingkat sinode dibangun counseling, pelayan konseling itu, ya, dan disosialisasikan kepada jemaat. Ketika itu sudah konsensus sinode dan sebagainya, dibangun sistem. Jadi pendeta semua disosialisasikan. Kalau Bapak Ibu nanti kami dampingi, tetapi kalau masalahnya kompleks dirujuk ke counseling center, ya. Dan itu jemaat saya ikut menolong itu bersedia. Tapi kan tidak merasa dibuang karena semua sudah disosialisasikan lebih dulu. Nah, saya kira ini merupakan sebuah transformasi, ya. Sama kan di GKP kalau ada anggota warga gereja yang mengalami KDRT misalnya atau kekerasan seksual, mungkin kalau mau ngomong sama pendetanya kan sungkan. Jadi GKP punya crisis center, sudah disosialisasikan, kalau warga gereja atau masyarakat sekitarnya itu silakan ke crisis center. Dan itu dikelola oleh pendeta, ada psikolognya, ada ahli hukumnya, dan juga ada itu. Saya kira ini barangkali juga mungkin perlu ditransformasi. Ya. Itu jawaban saya, Mas Yosua, ya. Kita bisa punya inisiatif, tetapi juga mungkin kita punya keterbatasan. Ya. Berarti kalau seperti itu, saya kadang-kadang juga dimintai oleh sinode tertentu untuk menangani kasus tertentu, karena mungkin dia punya psikolog di sinode itu, punya pendeta sepuh yang di itu, tapi sehingga kadang-kadang gereja atau itu minta tolong saya untuk menolongnya. Dan saya kira kita harus membuat sistem sedemikian rupa sehingga yang penting paling tidak kita menawarkan. Ya. Nah, contohnya kalau misalnya tadi muda-mudi yang hamil di luar pernikahan,
gadis di luar pernikahan saya tawarkan, nanti dipikir kalau saya kadang-kadang dituduh Pak Toto setuju itu ya seks bebas ya. Bukan, tapi ini kan kecelakaan, sudah kadung terlanjur hamil, masa mau diapain kan gitu. Nah gereja kadang-kadang yakin aja, tapi menikahkan kan belum tentu menolong. Ya, saya kira harus ada sistem yang dibangun, itu yang saya maksud dengan transformasi, bisa mikro, bisa makro. Ya, itu mungkin jawaban saya kepada Mas Yosua ya. Izin bertanya Pak Toto. Ya. Bentar, Pak Toto. Izin bertanya. Ya, bisa Mas Yosua mau tanya lagi. Oh iya, menanggapi sebentar. Maksudnya begini. Ya. Sebelum sistem itu tercipta, apakah kita bisa dalam tanda kutip mendorong warga itu atau bahasa kasar memaksa warga itu untuk mari ini kita masuk di konseling pastoral, ataukah ya memang hanya sekedar tawaran, bisa masuk bisa tidak. Misal ada warga yang melakukan pelecehan seksual ayah tiri pada anak tirinya, atau kemudian kekerasan dalam keluarga, kita tahu bahwa itu tindakan yang keliru, tapi apakah bisa kita melakukan intervensi dalam arti mengajak masuk ke pendampingan secara khusus seperti ini, ataukah ya hanya sekedar tawaran atau bagaimana? Ya pasti menawarkan harus ada menyediakan juga, makanya misalnya saya kurang tahu mungkin bisa dipakai enggak ya, misalnya kadang-kadang kan gereja bilang ada jam konseling pendeta, tetapi pengalaman saya pendetanya nggak ada ketika saya telepon. Kadang saya ngecek juga loh Mas. Ya. Contoh yang paling sederhana kan, misalnya ya menawarkan itu ya. Misalnya jam ibadahnya jam 9 sampai jam 10. Pendeta tetap duduk di ruang gereja itu, entah di mana, untuk duduk sampai jam 12. Ya. You mau bicara apa saja silahkan ya. Kalau belum konseling mungkin mengatakan kalau Bapak Ibu membutuhkan doa khusus, nah ini kan beberapa gereja menggunakan itu ya, saya akan duduk di situ dan betul ya kan gitu. Ya. Terus dan itu kalau sudah istilahnya bendera dikibarkan jangan diturunkan lagi. Ya. Sehingga ketika ada pendeta baru ya harus melakukan hal itu. Ya. Nah, kadang-kadang kalau pengalaman saya maaf di beberapa jemaat itu kalau pendeta 3 ya kan pendeta 3 ya bukan hanya yang melayani firman yang datang ke gereja, yang lain di tempat lain bukan, tetapi ya pendeta itu datang ke gereja semua punya kamar sendiri-sendiri konseling. Bapak mau pilih A atau pilih B atau pilih C, kan semua orang punya ini, punya apa? Punya apa ya? Bukan berarti yang satu dengan yang lain itu jelek atau tidak. Saya kira harus dilatih juga ya sama-sama. Ya. Kalau jemaat itu punya 2 pendeta, ya pelayanan perjamuan kudus dilakukan sama-sama untuk menunjukkan bahwa pendeta akur gitu kan. Nah itu juga hari ini betul konseling si A, si B kan gitu. Nah tentu harus dengan catatan ya harus punya kapasitas yang sama kan gitu. Kalau tidak punya kapasitas yang sama, nah ya nanti bisa itu kan. Ya saya kira bisa melakukan. Ini cerita di tempat lain ya. Itu ada seorang lulusan teologi kejar-kejar oleh mertuanya, oleh ayahnya, oleh gereja harus jadi pendeta. Dia setiap kali mau ditapiskan, dia mengundurkan diri. Sekarang dia membuka kafe kopi. Mas, kamu bisa sambil di kafe itu konseling ya? Kok Bapak aneh? Ya coba aja. Ya. Dan itu ternyata sekarang COVID ini maaf kafenya tutup ya. Tetapi semula itu ya dia duduk dengan ngobrol, sambil nanya, gimana Pak kopinya enak enggak, gorengannya pisang enak enggak, dan itu sambil ngobrol. Ya, nah, mungkin di Wonosalam bisa mulai dari situ, ada warga jemaat yang punya kafe, silahkan, mungkin warung bakso, warung apa yang sederhana. Kalau terlalu tinggi mungkin juga orang malah nggak mau datang. Sambil ngobrol-ngobrol ya saya kira di situ. Makanya tidak jarang gereja juga yang sesudah ibadah ada minum bersama, meskipun kadang-kadang belum dimanfaatkan dengan baik. Tapi maksudnya di situ.
sambil ngobrol, mungkin ada masalah apa, nanti kalau ada masalah khusus bisa didoakan. Jadi beberapa gereja menggunakan kata doa, bukan konseling. Mungkin orang konseling nanti dipikir orang sakit, tapi Bapak Ibu, sesudah ibadah ini saya akan di ruangan itu, kalau Bapak Ibu membutuhkan doa khusus, saya bersedia. Dan jujur ya, harus. Kalau sudah begitu harus. Jangan bilang nanti ada pernikahan, ada itu, nanti kacau lagi itu. Ya. Saya kira konsistensi pelayanan itu penting. Ya. Ya. Kalau itu konsisten, saya kira orang pasti akan, kemungkinan besar akan datang ya. Jadi pengalaman saya di kantor yang dikelola sinode itu ya, kalau ada orang punya masalah kompleks, entah sakit jantung apa, bingung, ya, dirujuk ke konseling centernya sinode, dia tidak merasa marah. Karena itu justru bagian dari pelayanan gereja supaya masalahnya lebih ditangani. Ya. Tetapi orang-orang di situ tidak pengurus sinode, karena kalau pengurus sinode, apalagi pendeta yang datang nanti dianggap punya masalah struktural, organisatoris dan sebagainya. Jadi orang di luar yang netral itu jauh lebih menolong. Bisa menugaskan, saya kira gereja bisa menugaskan pendetanya untuk tugas khusus semacam itu. Ya. Itu Mas Yosua. Pak Haris tadi semangat. Terima kasih Pak. Ya. Pertama untuk Pak Toto ada titip salam dari Ibu Aileen di Murni Teguh. Oh ya, sudah ketemu Pak Ya, dengan Ibu Liani ya? Ya, Liani. Saya langsung cari, saya bilang dia kangen. Nah, itu. Lalu yang kedua begini Pak. Salam kembali Pak kalau gitu nanti sama ya, Liani. Makasih. Ibu Liani, sorry. Oke. Jadi pertanyaan saya begini. Di prevention, intervention, dan rehabilitasi, ini kan di mana kita masukkan yang namanya seperti kalau kami di bimbingan konseling kan ada advokasi yang memulihkan hak-hak daripada orang tersebut. Kalau misalnya di gereja itu ada orang yang MBA, merit by accident, itu kan dikeluarkan dia dari hukum gereja, itu kan dikenakan hukum gereja. Nah, jadi mereka malu. Nah, sesudah mereka malu, menyelinap-nyelinaplah sebagai orang yang memang dia Kristen, tetapi dia tidak ke gereja. Nah, waktu anaknya ini baptis, dia pindah ke gereja yang lain di tempat yang lain supaya nggak ketahuan, sehingga anaknya bisa dibaptis. Akhirnya rupanya ketahuan bahwa mereka bagaimana di tempat sebelumnya. Nah, akhirnya sekarang ini mereka juga mengalami kemunduran secara rohani, memang tidak berubah ke agama lain. Tetapi kalau menurut acara gereja, orang seperti ini, jauhlah misalnya ya, meninggal dunia, maka dia akan dikategorikan penguburannya seperti tidak punya tata acara gerejawi ya begitu. Nah, jadi di mana ini prevention, intervention, and rehabilitation ini sebagai satu advokasi untuk memulihkan hak-hak mereka sebagai warga jemaat itu. Pertama saya itu harus ada transformasi peraturan gereja Pak, saya kira. Oh iya betul. Sorry. Inilah kenyataan Pak ya. Contoh yang tadi kan Pak Ismail mengatakan bunuh diri. Dari sisi psikologi kedukaan Pak, anggota keluarga yang mengalami bunuh diri itu kedukaannya jauh lebih dalam dibanding yang meninggal karena masalah biasa sakit dan sebagainya atau kecelakaan pesawat Pak ya. Tetapi kadang-kadang oleh jemaat kan dianggap itu salahmu dewe, salahmu sendiri kan gitu. Nah, padahal sebenarnya keluarga ini mengalami kedukaan yang jauh lebih dalam sehingga sebenarnya konselingnya kan harus lebih teratur Pak ya. Sama juga sekarang dengan COVID kan gitu. Cerita banyak cerita yang tidak diperhatikan oleh gereja dan sebagainya. Saya jujur tidak setuju kepada orang yang hamil di luar pernikahan pasti ya. Tetapi ketika dia sudah hamil betul,
dan ternyata karena satu dan hal dia terpaksa harus melahirkan di luar pernikahan itu, dia sebenarnya justru harus membutuhkan pendampingan yang itu. Nah, saya kira harus ada transformasi itu ya. Nah, bagaimana pendampingannya dan sebagainya, saya kira ya harus diatur betul, saya kira. Ya, sama juga dengan orang yang sudah menggugurkan kandungannya, justru dia mengalami itu ya. Nah, apakah gereja bisa memberi pelayanan khusus untuk mereka? Mungkin di luar struktur gereja, secara distrik barangkali dan sebagainya. Dan kalau itu dibuka di Medan, kasus-kasus semacam itu kan banyak, Pak ya. Ya, dari Medan melarikan diri ke keluarganya di Kalimantan, balik lagi. Saya juga lama di Medan jadi tahu, Pak ya. Orang di situ melarikan diri ke sana ya. Kalau di Jawa tidak terlalu, Pak, karena kan orang tidak terikat pada marga. Bayangkan kalau orang Batak. Nanti kalau anak lahirnya itu mau boru siapa itu kan, Pak? Nah, ini juga pergumulan sendiri. Saya kira juga harus ada transformasi ya. Nah, saya sendiri jujur kalau boleh dari sisi konseling kurang sepakat kalau gampang kita mengekskomunikasikan, tidak merawat orang dan sebagainya. Bukan, nah kalau saya begitu kan dianggap saya setuju perbuatan tadi Pak ya, seks bebas. Saya kira tidak. Tapi mereka mengalami kecelakaan seperti orang jatuh naik motor itu, dan memang harus dicegah Pak ya, harus dicegah, ada pendidikan, mungkin ya misalnya kalau pacaran nggak boleh ini, tapi kan orang harus dilatih Pak, itu kan konseling. Ya, nah itu yang dari sisi prevention, rehabilitasinya juga. Nah, rehabilitasinya juga saya kira mungkin misalnya Pak ya, nah ada banyak susteran yang banyak gereja Katolik menolong orang-orang semacam ini ya, mengadakan semacam konseling teman sebaya untuk saling mendukung yang karena itu macam-macam itu Pak ya, karena KDRT misalnya. Tidak harus yang hamil di luar pernikahan, Pak ya. Dan saya kira, nah, saya ingin katakan, kalau orang itu tidak dirawat oleh gereja, nanti kalau dirawat oleh iblis gimana, Pak? Kan dapat kacau. Ya. Atau dirawat oleh orang agama lain. Nah, saya kira, nah, pada sementara kan kita menyelamatkan jiwa, Pak ya. Sistem itu apakah menolong atau justru membuat orang itu, bukan berarti saya setuju Pak ya, tapi saya kira kita harus memikirkan itu. Dan kalau gereja membuka itu mungkin tidak juga bisa membuka jalan orang menuju Tuhan loh Pak, ya kan? Karena kasus-kasus semacam ini kan tidak hanya dilakukan oleh orang Kristen, terjadi juga di masyarakat lain. Mereka membutuhkan pertolongan yang betul-betul, tapi mereka mau kemana, ya kan gitu Pak ya. Saya kira dengan keterbukaan gereja, dengan konseling pastoralnya bisa membuka jalan Injil kepada banyak orang, termasuk juga kepada warga kita sendiri, daripada menutup kemudian dia malas-malasan, tidak punya kaitan gereja, jauh lebih mungkin. Untuk sementara harus ada dan itu melalui konseling bisa dilakukan. Barangkali itu jawaban saya, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih, sangat membantu. Dari sisi itu, ya, ternyata waktu kita hampir habis nih, Pak, ya, sampai jam 7. Saya ingin tutup, mungkin era hari ini tentu tidak bisa diskusi kelompok, tidak bisa kita teruskan pada hari ini, tidak apa-apa, ya. Tetapi saya ingin menjelaskan ada sedikit kaitannya dengan sejarah di sana-sini, sudah saya singgung Pak ya. Ketika bicara mengenai konseling pastoral atau pastoral counseling itu kan selalu mengikuti perkembangan apa yang di psikologi. Teori psikologi selalu diikuti. Kenapa saya ingin jelaskan ini? Supaya kita juga persis memahami gerakan-gerakan adat. Ya. Itu yang saya sebut dengan 7 forces of pastoral counseling. Jadi ada semacam 7 angkatan, 7 kekuatan di dalam sejarah yang masih ada orang yang tidak memakai lagi, tapi masih ada yang memakainya juga.
Yang pertama, psikologi kadang-kadang zaman dulu disebut dengan ilmu jiwa. Dan itu berarti kalau kita bicara psikologi ilmu jiwa, itu berarti kita kembali ke psikodinamika. Dengan alirannya adalah konseling psikoanalitik. Kita akan pelajari lagi itu, Pak, ya. Jadi itu berarti pusatnya yang menelusuri dunia ketidaksadaran. Nah, kita akan bahas lagi itu. Pertama, makanya konseling pastoral disebut psikoterapi pastoral, karena itu pertamanya sekitar tahun 2020-2030 gitu kan. Dan ini psikiater di Indonesia sangat latar belakangnya di situ, Pak, medis. Ini karena memang pendirinya Sigmund Freud itu kan orang medis, sehingga yang diutamakan adalah pengobatan. Yang kedua, perilaku. Jadi tidak peduli apa pergumulan batin zaman dulu. Yang penting itu tingkah lakunya. Ya. Dan ini banyak digunakan di Indonesia. Banyak juga sekarang psikiater mungkin karena merasa terlalu lama menggunakan psikoterapi, menggunakan cara-cara ini. Sebagai contoh di situ, ya, tidak usah ditanya kenapa saling pukul-memukul, yang penting dilatih supaya tidak saling mukul-memukul lagi. Jadi kadang-kadang itu konselor pastoral itu seperti pelatih. Itu tahun 40-50 mulai muncul itu. Dalam waktu yang sama muncullah humanistik. Ya. Nanti ketika kita bicara mengenai tadi misalnya Ibu Redni mengatakan Klein Bell itu menggunakan teori pertumbuhan, 6 aspek pertumbuhan. Itu berarti dia menggunakan ini karena dasarnya adalah setiap orang mempunyai kekuatan untuk bertumbuh. Kalau kita selalu bilang konseling itu mendampingi konseli untuk memecahkan masalah sendiri, itu berarti humanistik, Pak, ya. Itu. Kita harus berpikir positif. Nah, itu berarti sebenarnya psikologinya humanistik, ya. Humanistik itu bukan berarti anti Tuhan, Pak, ya. Kadang-kadang kan katanya, wah, psikologi humanistik itu berarti anti Tuhan, bukan. Termasuk menemukan makna kehidupan. Contoh yang paling sederhana, Pak, ya. Kalau saya menggunakan aliran kedua, saya bilang dengan konseli saya, Pak, minggu depan Bapak selama seminggu ini harus membaca ayat A, B, C. Nanti minggu depan kita bicarakan ya, Pak. Itu saya menggunakan menggunakan aliran behavior. Saya yang memberi PR seperti guru. Kalau Bapak di dalam ada yang laporan journaling itu berarti juga behavior. Tetapi ketika saya menggunakan teori humanistik, saya tidak mengatakan itu. Pak, menurut Bapak, sesudah kita bicara masalah Bapak ini, minggu depan ini Bapak mau membaca ayat mana ya, Pak? Nah, itu saya menggunakan humanistik karena saya menyerahkan sepenuhnya kepada dia untuk mengambil keputusan. Ya. Nah, menemukan makna hidup. Bapak sesudah kita mengalami pergumulan yang panjang ini, Bapak mau pilih nyanyian mana sebagai pegangan ya, Pak? Nanti kalau mau jatuh lagi, nyanyian itu ya, Pak, kan gitu. Nah, ini humanistik. Ya. Nah, kalau saya menggunakan Bapak, kalau ini Bapak doa ya, itu saya menggunakan behavior. Nah, tetapi kalau saya menggunakan humanistik, kata saya berbeda. Bapak kira-kira doa mana yang pas ya, Pak, untuk Bapak mengalami pergumulan ini? Dan saya serahkan dia untuk berdoa, bukan saya yang mendoakan, tapi dia sendiri yang berdoa sesuai dengan pergumulannya. Ya. Yang kedua, menelusuri perasaan-perasaan. Ya, saya kira ini akan kita bahas kembali, Bapak Ibu semua. Yang keempat adalah multibudaya, lintas budaya, dan antar budaya. Memperhatikan budaya-budaya juga akan kita bahas ini, saya kira tidak perlu saya panjang lebar.
Yang ketujuh adalah memperhatikan masalah spiritual. Kalau boleh saya contoh yang sederhana Pak ya. Ketika saya belajar pertama konseling pastoral di Amerika, ya, dosen saya guru besar orang pendeta baptis. Jadi saya tanya kepada dia sesuai dengan kebiasaan saya sebelum saya belajar konseling. Prof, apakah saya boleh berdoa ya untuk? Ngapain kamu berdoa? Ya kan? Lucu kan? Tetapi ketika tahun 2008 saya kembali ke Amerika lagi, bertemu dengan guru besar saya heran. Dia bilang, you boleh lihat konseling saya karena ada kaca yang bisa saya lihat dari luar. Ternyata dia mulai konselingnya dengan doa, dengan menyalakan lilin dan sebagainya, meditasi, ya, mengundang roh Tuhan, dan itu kan perkembangan, ya. Itu yang sebenarnya dulu orang-orang Belanda, orang Inggris tidak sepakat dengan konseling pastoral. Karena terlalu demam psikologi, sehingga konseling pastoralnya terlalu psikologi, kurang memperhatikan aspek spiritualnya. Dan itu ditolong oleh gerakan holistik. Tidak hanya memperhatikan mentalnya, tetapi juga memperhatikan spiritualnya. Jadi Bapak Ibu, di banyak negara, konselor pastoral itu juga harus psikolog. Jadi double. Dia punya license, dia punya izin praktek sebagai konselor pastoral, doktor, sekaligus itu psikologis. Guru-guru besar saya ternyata double, rata-rata double. Karena dianggap terlalu psikologis. Kalau tidak psikologis, kurang diterima oleh masyarakat. Tetapi dalam perkembangannya, Bapak Ibu semua, dokter, perawat, pekerja sosial di banyak negara, juga di Indonesia, di lingkungan manajemen, spiritual sejak tahun 2000 mulai diperhatikan. Ya, mengenai makna kepercayaannya, value-nya dan sebagainya. Saya kira itu, dan ketika kita bicara dulu konseling pastoral terlalu sekuler, terlalu psikologis, pastoralnya kurang. Kemudian dalam perkembangan terakhir sejak tahun 2000-an, sungguh-sungguh integrasi antara psikologi, mentalnya, dan spiritualnya. Sebab itu sering disebut dalam perkembangan yang baru, psikoterapi terintegrasi dengan spiritual. Dan saya kira ini merupakan sebuah turning point untuk kembali melihat aspek-aspek spiritual dan sebagainya. Seperti tadi, sehingga doa, meditasi, nyanyian digunakan lagi, Alkitab digunakan lagi, sebuah perubahan. Nah, tadi mana ya? Oke. Sorry, yang kelima tadi saya loncat, Bapak Ibu semua. Tadi saya gunakan advokasi sebenarnya di situ, Pak Aris ya. Yang disebut dengan advokasi itu lebih luas, perubahan struktur masyarakat dan sebagainya, ya. Nah, kalau akses kepada pelayanan kesehatan mental, kurangnya psikolog, kurangnya psikiater, apa yang bisa kita lakukan, ya. Tadi misalnya di satu kabupaten mengubah peraturan, itu kan? Saya kira di situ banyak peraturan-peraturan yang bisa kita pengaruhi untuk memberi jaminan, ya. Kasus nakes di Siantar, saya kira Pak Aris mengikuti itu, mungkin karena peraturannya harus diubah, ya kan? Saya kira di situ. Mungkin karena peraturannya licin, bisa ditafsirkan di sana sini kan itu. Ya. Dan sudah ditutup, Pak. Apa? Sudah ditutup kasus itu. Oh, sudah ditutup, Pak? Sudah ditutup oleh kejaksaan. Masa ditutup, hasil terakhirnya gimana, Pak? Tetap tidak jadi perkara lagi.
Oke, ya. Iya. Tapi itu kan harusnya sistem yang diubah, bukan atas kekuasaan itu. Benar, Itu, benar. nah, ya. Itu yang. Jadi spiritual ini yang paling terbaru, neuroscience. Ya, ini belum diperhatikan di Indonesia, saya kira ya. Ini aliran yang paling baru yang muncul, ya, dan sangat memperhatikan aspek otak, zat-zat kimia-kimia tertentu di otak seseorang yang memang mempengaruhi perasaan dan perilaku. Dan bagi saya itu amazing, Tuhan itu menciptakan manusia dengan segala kecanggihannya, satu dengan yang lain sebagai sebuah sistem yang satu dengan yang lain saling terikat. Dan itu membuktikan bahwa fisik, metabolisme tubuh, ya, aspek yang tampak, yang bisa diukur, ya, semua unsur-unsur di otak bisa difoto, tentu dengan alat yang canggih, dengan mikroskop yang canggih, bisa diukur dan bisa diambil, misalnya dicoba dan sebagainya. Luar biasa Bapak Ibu semua, ya. Dan itulah kenyataan yang kita hadapi. Saya pikir begitu Bapak Ibu semua. Saya mohon maaf kalau tugas kelompok ternyata tadi karena dimulai dengan percakapan, diskusi, tidak apa-apa. Saya kira tidak apa-apa, mungkin kita kerjakan ini di lain kesempatan kalau masih memungkinkan, mungkin apakah masih memungkinkan waktunya, karena besok kita beralih ke tahap-tahap konseling dan mudah-mudahan sekaligus sedikit menjawab pertanyaan Ibu Krista di awal percakapan kita. Nah, di situ waktu kita tinggal 5 menit, saya tidak mau mengkorupsi lagi. Ya, saya kira saya sampai di sini dulu. Terima kasih atas kunjungan Anda. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan sajian kami yang lain. Dan jangan lupa juga getarkan lonceng kebersamaan kita.